Media Italia berbondong-bondong memberi sorotan kepada timnas Indonesia. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia dan Bahrain, timnas Indonesia menjadi pusat perhatian media Italia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Hal ini dipicu oleh proses naturalisasi kiper Emil Audero yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI pada Senin 10 Maret bersama Joey Pelupesi dan Dean James. Ketiganya mengambil sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Indonesia untuk Italia di Roma. Keputusan PSSI untuk menaturalisasi Emil Audero bertujuan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun posisi penjaga gawang sudah diisi Marten Paes, yang tampil gemilang dalam 6 laga terakhir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memandang perlu menambah kedalaman skuad, demi mengantisipasi cedera atau skorsing yang bisa saja terjadi. Emil Audero, yang memiliki rekam jejak bermain di klub-klub besar Italia, seperti Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria, kini membela Palermo di Serie B. Keputusannya untuk beralih ke warganegaraan menjadi sorotan media Italia. Salah satunya adalah Calcio Time, menulis Serie B Palermo, kewarganegaraan Indonesia untuk Audero, sang penjaga gawang dalam perjalanannya menuju tim nasional negara Asia. Sementara itu Media Gol, media yang berafiliasi dengan La Gazzetta dello Sport, juga memberikan perhatian khusus. Audero, ada sumpah kepada Indonesia. Pemanggilan tim nasional segera dilakukan. Media Gol menambahkan bahwa kedatangan Audero di timnas Indonesia sangat tepat. Itu karena skuad Garuda akan menghadapi 2 laga krusial melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Kedatangan Audero di tim nasional Indonesia bisa tiba pada waktu krusial. Indonesia terlibat dalam 2 laga penting di bulan Maret melawan Australia dan Bahrain. Dia tulis Media Gol. Emil Audero sendiri merupakan kiper yang pernah membela timnas Italia hingga level U21. Namun, sejak kalah bersaing dengan Jean Butes di Como, Audero memutuskan untuk menerima tawaran PSSI. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia dan meningkatkan peluang lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Audero juga dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia, mengingat pengalamannya di kompetisi Eropa. Media Italia menilai keputusan ini sebagai langkah strategis yang diinisiasi oleh Erick Thohir, demi membawa Garuda bersaing di level internasional. Dengan sorotan media Italia yang begitu besar, Audero kini diharapkan bisa langsung beradaptasi dengan permainan timnas Indonesia. Apalagi, laga melawan Australia yang dikenal sebagai tim tangguh dan Bahrain yang memiliki gaya permainan yang agresif membutuhkan penjaga gawang berpengalaman seperti Audero. Sebagai informasi, proses naturalisasi ini juga mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Banyak yang optimis bahwa dengan kehadiran Audero, peluang timnas Indonesia untuk mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Sementara itu media Cina tiba-tiba mengucapkan salam perpisahan kepada timnas Indonesia. Ternyata, media Cina mengucapkan salam perpisahan kepada timnas Indonesia karena merasa jalan mereka sudah cukup berat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Selamat tinggal timnas Cina, tulis media Cina, Sohu. Media Cina merasa pesimis untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Begitu mengetahui bahwa timnas Indonesia memiliki tambahan kekuatan yang begitu besar. Bahkan media Cina menyebut tak ada lagi peluang bagi mereka untuk menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia resmi umumkan 3 kartu truf yang akan mengudara, 18 besar diganti, tak ada peluang ke Piala Dunia, tulis media Cina, Sohu. Media Cina mengakui bahwa sisa pertandingan yang ada terasa cukup berat bagi mereka. Sangat sulit untuk mengincar poin melawan Australia, Arab Saudi, apalagi Jepang. Oleh karena itu, jika timnas ingin lolos, mereka harus membidik timnas Indonesia dan Bahrain, tulis media Cina, Sohu. Dalam beberapa putaran terakhir dari 18 pertandingan teratas, satu-satunya tim yang mampu dikalahkan oleh tim nasional Tiongkok adalah Indonesia dan Bahrain. Lanjutnya. Perhaps he should have done better here, looking for the cushion corner. It's 2-0 to China, doing the rest. The break, it's thoroughly deserved. Sayangnya, mengalahkan timnas Indonesia di kondisi saat ini seperti sesuatu yang mustahil bagi Cina. Namun, baru-baru ini, tim nasional Tiongkok telah menerima berita buruk dan tidak akan memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia, tulis media Cina, Sohu. Media Cina menyoroti kemajuan pesat timnas Indonesia berkat program naturalisasi pemain dari Belanda.
Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat karena telah menaturalisasi banyak pemain Belanda dan menjadi pemain kedua Belanda, tulis media Cina. Sohu. Hal ini juga membuat mereka berhasil mengejutkan Arab Saudi dan Australia, tetapi gagal mengalahkan timnas Tiongkok. Oleh karena itu, baru-baru ini timnas Indonesia resmi memperkuat timnya. Timnas Indonesia resmi mengumumkan bahwa 3 pemain andalannya telah bergabung untuk mendukung kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret. Lanjutnya. Now the 86th minute. Tom Hay finds it with just over 4 as Indonesia must now go for Indonesia flew forward but despite all Pada tanggal 5 Maret, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengonfirmasi bahwa 3 pemain, Emil Audero, Dean Ruben James, dan Joey Pelupessy, telah berhasil dinaturalisasi dan akan menyelesaikan pendaftaran mereka sebelum tanggal 13, tulis media Cina, Sohu. Dengan tambahan 3 kartu truf tersebut, kekuatan timnas sepak bola putra Indonesia tentu saja semakin meningkat. Alhasil, jelas sangat sulit bagi timnas sepak bola Tiongkok untuk meraih poin dari mereka. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Indonesia, maka timnas sepak bola Tiongkok tidak akan punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Lanjutnya, tak heran jika media Cina mengucapkan salam perpisahan kepada timnas Indonesia, karena merasa Cina akan tersingkir sementara skuad Garuda maju ke Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya ada pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, mengungkapkan rasa herannya terhadap timnas Indonesia. Dragan Talajic mengaku heran dengan banyaknya pemain baru yang selalu bergabung dengan timnas Indonesia, jelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini ia soroti sebagai fenomena yang menarik, mengingat kehadiran wajah-wajah baru di setiap pertandingan. Dalam pernyataannya yang dikutip dari JDN Online, Talajic menilai bahwa di setiap daftar pemain timnas Indonesia, selalu ada 2 atau 3 nama baru yang muncul. Bahkan, ia menyebutkan adanya perubahan signifikan dengan hadirnya pemain-pemain berkualitas internasional, seperti Emil Audero yang berasal dari Serie A, serta 2 pemain lainnya yakni Dean James dan Joey Pelupessy yang merumput di Liga Belanda. Melawan Indonesia, di setiap daftar pemain, ada saja 2 atau 3 pemain baru. Sekarang, ada 1 kiper dari Serie A, Emil Audero, dan 2 lainnya dari Liga Belanda. Rasanya seperti melawan Belanda, ujar Talajic dikutip dari JDN Online. Timnas Indonesia baru-baru ini kedatangan 3 pemain baru yang siap memperkuat skuad Garuda. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Ketiga pemain tersebut telah berpindah federasi dari negara masing-masing, yakni Italia dan Belanda, ke Indonesia. Emil Audero, kiper yang pernah bermain di Serie A bersama Sampdoria, akan memindahkan federasinya dari Italia, FIGC. Sementara Dean James dan Joey Pelupessy akan pindah dari Belanda, KNVB. Kini, Emil Audero dan 2 pemain lainnya akan masuk dalam daftar pemain resmi, entry by name pada laga penting tersebut. Di sisi lain, meski terus menghadapi kehadiran pemain baru, Talajic menegaskan bahwa tim Bahrain tidak gentar. Ia menyatakan bahwa timnya akan tetap mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Kami siap terhadap apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan. Kami tidak takut, ujarnya dengan percaya diri. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026 dengan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret mendatang. Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim dalam meraih poin penuh untuk memperbaiki posisi mereka di grup C. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto beberkan persiapan timnya sebelum bertanding di Piala Asia U20 2025. Piala Asia U20 2025 bakal digelar pada 3 hingga 20 April 2025 di Arab Saudi. Tim asuhan Nova Arianto bakal bertarung di grup C menghadapi Yaman, Korea Selatan, dan Afghanistan. Turnamen ini memperebutkan 8 tiket ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia bisa merebut 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 jika berhasil lolos dari fase grup. Timnas U17 Indonesia tengah dalam tahap persiapan akhir sebelum berangkat ke Dubai pada tanggal 16 Maret 2025. Matthew Baker dan lainnya tengah fokus untuk mempersiapkan taktik di turnamen utama. Ya fokusnya pasti kita sudah masuk ke tahap akhir ya, ujar Nova Arianto pada Kamis 13 Maret di Stadion Pakansari Bogor. Dan kita fokus ke taktikal, apa yang kita buat di Piala Asia. Termasuk kita akan ada uji coba yang kita lihat situasinya. Apakah pemain sudah sangat siap untuk tampil di Piala Asia? Lanjutnya.
Jadi kalau bolanya lepas, kalian coba belajar di sini dari pemanasan sama dibiasakan tadi. Saya mau lihat angle-nya pas. Selama di Dubai, timnas U17 Indonesia juga akan melakukan uji coba. Garuda Asia bakal menjalani 3 pertandingan uji coba. 3 lawan yang bakal dihadapi oleh timnas U17 Indonesia adalah Cina, Uni Emirat Arab, dan salah satu tim lokal. Ke Dubai kita akan berangkat di tanggal 16 ya, ujar Nova Arianto. Di tanggal 16 kita akan berangkat dan kita ada 3 uji coba di sana ya. Selain Cina dan salah satu klub lokal dari Dubai ya, setelah itu baru kita bergeser ke Arab Saudi. Lanjutnya, usai uji coba di Dubai, timnas U17 Indonesia bakal langsung terbang ke Arab Saudi. Di Arab Saudi, Nova Arianto bakal menentukan skuad akhir untuk timnas U17 Indonesia. Bakal ada 7 pemain yang akan dicoret dari daftar yang ada saat ini. Kalau pemain pasti ada setelah kita melakukan uji coba di Dubai ya, ujar ex pemain Persebaya Surabaya. Setelah itu kita akan pindah ke Arab Saudi. Dan hanya 23 pemain yang akan kita bawa ke Arab Saudi. Ada 7 pemain yang akan dicoret, ujarnya. Nova Arianto memberi aturan ketat kepada anak asuhnya saat beraktivitas di media sosial. Para pemain diharapkan tak ikut terbebani dengan ekspektasi masyarakat melalui dukungan di media sosial. Selain itu, menghindari media sosial adalah cara agar pemain tetap fokus menatap Piala Asia U17 2025. Yang pasti saat ini pemain saya sarankan tidak melihat media sosial ya, ujar Nova Arianto. Karena saya tahu secara ekspektasi masyarakat sangat besar ya, kepada timnas U17, tim senior maupun timnas U20. Itu yang saya tekankan agar pemain tidak terlena dan pemain tidak merasa tertekan dengan situasi itu. Dan saya minta pemain bisa melupakan dulu media sosial agar pemain bisa lebih fokus untuk tampil di Piala Asia. Lanjutnya, kita mencoba mencari opsi-opsi pemain baru di luar sampai saya sampai di Piala. Saya orang yang selalu jujur. para pemain timnas U17 Indonesia memang sudah dilarang media sosial sejak kamp pemusatan latihan di Bandung. Para pemain dilarang aktif mengunggah materi apapun ke media sosial. Ya, mulai dari Bandung ya. Setelah kita fokus di Bandung sebagai persiapan akhir, ujar Nova Arianto. Saya minta pemain tidak update di media sosial agar pemain bisa lebih fokus nanti di Piala Asia. Lanjutnya, meski begitu, para pemain tetap diperbolehkan jika mengakses media sosial secara pasif. Para pemain masih diberi ruang untuk memantau keramaian lini masa. Namun, sang pelatih hanya memberi waktu khusus kepada para pemain. Selama camp latihan, telepon genggam para pemain dikumpulkan agar tetap fokus. Kalau memantau masih silakan, ujar Nova Arianto. Tetapi memang ada beberapa jam-jam khusus yang handphone harus dikumpulkan agar pemain bisa lebih fokus saat istirahat ataupun saat latihan, ujarnya. Dan saya siap membuktikan diri untuk membela timnas. Yeah, have a chance from a free kick. The ball comes. Has lined this one up from quite some distance out for Bahrain. 2 goals to nil at the break. It's thoroughly deserved. They're back on terms just before the break here. Cukup baik ya karena rata-rata mereka